Kembali lagi di Hot Room, diskusi tanpa kopi, otak agak buntu. Aduh, enak banget kopinya. Ibu Basani Situmorang, Horas. Ibu kan staf ahli kementerian dan juga pendekar hukum perburuan zaman dulu, ya. Ibu sudah melihat draft RUU PRT tersebut. Apa tanggapan Ibu? Apakah memadai, melindungi atau tidak? Jadi setelah saya mempelajari RUU ini terlalu global. Terlalu global. Setuju. Terlalu global. Karena misalnya upah kesepakatan. Kesepakatan. Jam kerja kesepakatan. Cuti kesepakatan. Nah, cuti semua kesepakatan. Ya. Itu satu saya kurang sependapat. Itu menurut Anda itu bukan suatu undang-undang? Undang-undang juga, Ya, tapi perlu ditambah. Apa artinya kalau tetap tergantung kepada majikan gitu? Undang-undang itu kan harus memberikan kaidah. Sebenarnya kesepakatan kedua belah pihak, tetapi kita harus memahami PRT kita ini kan dalam tanda kutip kan pendidikannya kurang, Ya. sehingga tidak sebanding dengan si pemberi kerja ini. Jadi kalau kita katakan kesepakatan semua di undang-undang, sama aja seperti sekarang. Nah, jadi maksud saya perlu misalnya kesepakatan minimal sekian, Benar. kesepakatan jam kerja maksimal Seperti sekian. di Singapura, pembantu Indonesia minimum $550. Nah, ada anunya. Ya. Jadi bisa kesepakatan tetap pada tapi maksimal atau minimal itu ditambah di undang-undang. Ya, itu yang supaya belum. nanti di peraturan pelaksanaannya bisa lebih rinci. Oke, Bang, Ibu tidak setuju upah minimum diterapkan untuk PRT? Tidak. Oke. Karena Kalau cuti semua ada. itu belum diatur juga? Diatur juga Pak, cuman nggak jelas tadi. Nggak jelas juga, kesepakatan juga. Iya. Bu, dalam membuat undang-undang itu ada 3 lapisan yang paling penting sebagai standpointnya. Yang pertama filosofis, yang kedua sosiologis, yang ketiga yuridis. Dalam menyusun naskah akademik dan naskah RUU-nya, saya melibatkan 6 orang sosiolog dan 4 orang aktivis buruh, Bu. Jadi kenapa kami bikin klaster, Bu? Ada 2 klaster. Ya. Klaster yang pertama yang berbasiskan sosiokultural. Ya. Abang dari Tapanuli sana, keponakan abang nggak ada kerjanya, abang ajak sini sebagai supir. Ini kan bukan fenomena yang langka, ini fenomena yang rame di kita. Dari Minang, dari Jawa, itu orang bawa orang. Nah, dalam relasi itu basisnya adalah kesepakatan. Siapa yang perlu kita atur secara detail tentang jam kerja, jenis kerja, hubungan kerja. Itu yang diberikan yang direkrut secara tidak langsung melalui penyalur. Biar tidak terjadi human trafficking. Secara sosiologisnya kami tidak mungkin membuat undang-undang ini asal-asalan. Kami bikin 2 kamar yang benar-benar yang satu itu harus tidak boleh melalui yayasan. Oke. Abang lihat sekarang, Ya. itu penyalur itu semua yayasan. Kalau kami ini satu frekuensi, kami yang nyusun bareng. Apa perubahan-perubahan yang dalam perjalanan RUU ini? Anda kan ikut mengawal. Apa yang sampai 78 kali dirubah? Ya. Apa yang perubahan signifikan? Jadi pertama kami mengajukan secara idealis, secara ideal ya, dengan normatif ketenaga kerjaan. Namun tentu saja itu kan tidak bisa diterapkan karena melihat dari latar belakang pemberi kerja di Indonesia, di Asia umumnya, ya itu yang mempekerjakan PRT itu kan dari kelas menengah atas sampai kelas menengah ke bawah, karena negara tidak ada infrastruktur untuk mendukung. Jadi yang hambatan itu apa dalam perjalanan RUU ini? Itu kan pertama soal upah. Upah kenapa? Ya upah kan nggak bisa UMR. Oke, tidak bisa UMR. Justru itu kami cari jalan tengahnya. Dan belum ditemukan. Ya sudah ditemukan. Kesepakatan. Iya, kesepakatan. Yang kedua apa? Tetapi Klaster, bukan kesepakatan. Ada klaster itu. Dan yang kedua, ya negara hadir juga melalui jaminan sosial, yaitu kesehatan dan jaminan Caranya sosial. Caranya majikan yang bayar atau gimana? Iya. Negara yang bayar lewat PBI. Caranya? Karena dia kan sebagai warga negara, poinnya Bang. Jadi negara membayarkan PPI itu penerima bantuan iuran gratis. SJSN itu sebagai warga negara. Oke, apa lagi? Jam sostek kan sekarang kalau orang bayar 36.800 itu JKK, jaminan kematian, kecelakaan kerja. Jadi ini semua belum tercapai kesepakatan atau apa? Belum. Kenapa karena belum disahkan. Ya, problemnya belum disahkan, tapi di dalam draftnya ada. Di dalam draftnya sudah ada. Jadi di dalam draft, Bang, kasih masukan. satu berbicara tentang upah. Upah itu ada, tapi bagi mereka
yang direkrut secara tidak langsung melalui penyalur. Itu harus ada kontrak kerja. Yang namanya kontrak itu pasti ada Enggak, upah. pertanyaannya begini. Nah. Kalau RUU ini gol jadi undang-undang, Ya. apakah kocek majikan bakal bengkak bayarnya? Tidak, Enggak. dalam konteks gini, maka kemudian undang-undang ini melindungi dua belah pihak. Ya. Bukan hanya pekerja rumah tangga, tapi juga si pemberi kerja. Dilindunginya apa kalau tidak ada sanksi, tidak ada minimum upah? Apa yang dilindungi kalau seperti tadi Ibu Basami tadi pasalnya Bukan. mengambang? Di dalam klaster yang direkrut melalui penyalur, Ya. itu kontrak kerjanya ada hak dan kewajiban si pemberi kerja, Ya. ada hak dan kewajiban si pekerja rumah tangga. Jadi pintu masuk dari pengesahan undang-undang ini adalah bagaimana melindungi kedua belah pihak. Oke, gimana dari Ya, ini kan staf ada presiden? ini kan ada dua klaster, Bang. Ya. Klaster direkrut langsung, klaster Bedanya apa direkrut langsung ya, yang sama tadi penyalur? kesepakatan yang tadi ada. Iya, Ngeng. bedanya apa? Ya bedanya tuh yang sosiokultural tadi, Bang. Ya, terlalu umum kata-kata. Aku pengacara nggak ngerti. Satu normatif ketenagakerjaan, satu Ketenaga tidak kerjaan Ya, tadi ya, beda yayasan. perlindungannya apa? Satu satu direkrut secara normatif. langsung abang majikan, Iya. abang rekrut langsung. Yang satu lagi abang minta Oke, tolong ke apa penyalur. perlindungannya kalau saya rekrut, kalau Ya saya tadi, Bang. semena-mena gimana? Itu Tapi maksud saya. itu berlaku Isinya umum. itu apa? Kalau perlindungan kan berlaku umum, Bang. Kalau Ya. misalkan nggak boleh disiksa segala macam berlaku umum. Oke. Tapi kesehatan tadi kan di Jaminan sosial, jaminan Kalau dalam sosial. kontrak kerja tidak diatur, kalau itu kesepakatan. diatur semua. Kalau jaminan Kalau yang sosial, kontrak bantuan kerja sosial itu diatur. diatur semua. Itu diatur, Baik itu Bang, itu. klaster. Kalau saya merekrut, datangkan dari Jawa Tengah, Ya. terus isi perjanjiannya suka-suka saya, mana pernah diatur mengenai asuransi segala macam. Itu gimana pengawasannya? Ini semua kesepakatan. Ini nggak ada artinya. Kalau nggak Ada salah, artinya, Pak. Bang. Iya, Kalau nggak nggak ini salah, nggak ada Ada artinya. Kalau ini tidak dilaksanakan, terus sanksinya apa? Nggak Bang, ada. pasal 2-nya baca dong. Ya. Baca, Iya, nggak bisa Perjanjian baca. kerja tertulis antara calon PRT Iya. dan Iya, pemberi kerja. tetap ini nggak ada artinya karena bisa semena-mena oleh majikan terhadap Kan pekerja. ada sanksi pidananya, Bang. Sanksi pidana bukan karena mengenai gaji, enggak. Saya nggak melihat sanksi pidananya kalau pelecehan itu udah pasti. Iya. Tapi begini, Ada. ini baru draft RUU. Ya, itu dia baru Jadi, draft. abang setelah ini ada pembahasan bersama pemerintah. Benar. Jadi nanti Mbak Dani dari Kemenaker itu yang apa yang bolong-bolong ini Benar. kita lengkapi. Ya. Jadi, masukan sebagai abang, praktisi hukum- masukan Bu Iya. Basani, semua akan kita lengkapi. Kak. Jangan khawatir, don't worry, be happy. Yang Ada penting dua goal kita adalah bagaimana undang-undang ini jadi masuknya barang itu kan? Iya, Mas. Itu bisa Pak. dibahas. Ya gimana Bu kalau- Sani? Bu Sani, Dulu, gimana? Bang. Kalau Dari segi saya- praktisi hukum memang ini pasal terlalu mengambang. Gimana Bu? Iya, jadi sebenarnya kan saya katakan tadi kita harus melihat karakteristik PRT. Nah terkadang tadi kan banyak kasus karena ekonomi. Apapun saya terima, yang penting saya makan. Ini juga harus kita perhitungkan. Harus kita perhitungkan membuat RW. Nah jadi maksud saya Pak, Bu, jangan kita karena undang-undang ini tidak ada 5 juta PRT kita tidak terlindungi. Kalau menurut saya bukan. Ada undang-undang KRT. Boleh kan masuk? Benar. Boleh. Beda, Ada kan relasi maksud saya sosial. Pak, selama undang-undang ini belum ada. Justru itu. Iya kan? Nah, Gini, Bu diskriminasi Basani. otomatis berlaku. Bu Ada Basani. pidana umum. Pelecehan tidak berlaku pidana yang lain. Ada pidana Iya. umum, ya kan? Jadi misalnya kalau tadi si kita masih anak-anak ada perlindungan Bu, anak, ya, bisa Bu. kita masukkan selama undang-undang ini belum ada. Karena saya yakin Pak pengalaman, ada pun undang-undang. Bu Gimana, Bu Lita? Basani. Bu Lita, Bu Lita, gimana? Pelaksanaan Coba, itu coba. dari- Bu Lita gimana? Ya. Kenapa? Karena kami ini sudah menangani ratusan ribuan kasus ya. Kasus tidak dibayar 2 bulan, bahkan 9 tahun ya. Ketika kami datang ke Disnaker, ini ada kasus-kasus seperti ini ya. Mereka menolak, oh ini tidak ada undang-undangnya. Tidak ada undang-undangnya. Tidak diakui bukan pekerja. Jadi kami tidak bisa. Jadi di sini termasuk apa itu? Kalau tidak dibayar upah di RUU disebutkan Ya, apa itu? ini kan masuk. Bang. Diskriminasi non fisik. Nah, kekerasan non fisik itu kan masuk. Terlalu umum Bu. Ya nanti kan bisa diperbaiki. Ya. Bisa diperbaiki. Oke, oke. Tapi Sebentar dulu, sebentar masalahnya dulu. ini. Ada hal lain. Misalnya di sini tidak ada sama sekali PRT-nya yang nakal, anak majikan disiksa, Ya. suami majikan digoda, gimana itu? Itu maka kemudian Enggak ada begitu, Bang. hak dan kewajiban, ada sanksi juga untuk Maksudnya PRT. terhadap PRT nggak ada? Ya, ada.
Menggoda tertutup. suami nggak ada. Enggak, Kalau itu apa- Anaknya disiksa, anaknya si majikan disiksa. ada. Kalau itu ada nomenklatur itu. Oh, ada. Cuma yang kalau masalah goda-menggoda kita belajar pada abang aja lah. Abang yang jago soal itu kan. Nah, poinnya adalah apa yang ditandaskan oleh Bu Basani. Bu, begini. Benar, sebagus apapun undang-undang, ketika aparatus penegak hukum tidak bisa deliver, maka kemudian dia akan patah. Tapi itu suatu hal yang keliru karena kita berbicara negara demokrasi itu adalah restart negara hukum. Poinnya Bang, ini yang paling fundamental dari undang-undangnya adalah status Status? pekerja rumah Jadi tangga. apa? Dianggap sebagai pekerja. Ya, itu Kalau yang paling dianggap penting. sebagai pekerja, berarti undang-undang tenaga kerja berlaku. Gini, bisa kemudian merefer sebelum itu direvisi. Cuma kemudian ini menjadi celah pintu masuk, entry point, Iya. untuk kemudian orang yang bekerja di rumah tangga, orang yang bekerja secara sosial diakui sebagai pekerja. Oke, kita istirahat dulu. Habis ini kita Bang, lepaskan saya une-une. Habis kasih sudah yang contoh aja. udah habis waktu nih, oke? Kita kembali lagi.